Tugas gimana guys? Ada tugas berapa sih? Ada sih tadi ada kayak nggak ada. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Pagi Bu. Semangat ya. Semangat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih agar pembelajaran kali ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai pelajaran, ibu mau absen dulu nih. Kalian ini di sini hadir semua atau ada yang nggak masuk? Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua ya. Oke. Ya teman-teman, di sini ada yang masih ingat nggak sih minggu kemarin kita bahas tentang materi apa? Pertemuan sebelumnya? Siklus akuntansi Bu. Ya, siklus akuntansi ya, betul. Iya. Nah, di dalam siklus akuntansi itu kita ngebahas tentang apa aja? Tentang tahapan-tahapan yang terjadi ketika kita mau menyusun laporan keuangan Bu. Ya betul ya, yang dibilang sama Novi. Iya. Jadi siklus akuntansi ini merupakan tahapan-tahapan dalam menyusun laporan keuangan dari mulai penyusunan dari analisis, jurnal sampai ke laporan hasilnya, laporan hasil akhirnya. Nah, di kalian semua, di antara kalian pernah nggak sih ada yang menabung atau pernah ada nggak yang mencatat pengeluaran uang setiap bulannya? Udah. Pernah nggak? Saya tabungan Bu, apa dikasih uang jajan sama orang tua bulan Devi pernah? Ya. Pernah kayak mencatat nggak nih pengeluaran-pengeluarannya setiap bulan Devi? Pernah Bu. Pernah. Nah, jadi yang dilakukan sama Devi itu merupakan salah satu proses dalam pencatatan akuntansi. Jadi kenapa sih proses pencatatan akuntansi itu sangat penting? Untuk ya kita pengeluaran bisa Bu, bisa mengatur pengeluaran kita. Biar nggak boros juga Bu, salah satunya. Betul ya? Yang disampaikan kalian ini semua betul. Jadi kenapa sih kita harus mencatat transaksi akuntansi itu? Jadi bisa kalian bayangkan nih, sebuah perusahaan besar kayak Indomaret ataupun Alfamart, apa yang akan terjadi jika mereka nggak ada pencatatan transaksi keuangannya? Bakal berantakan kan? Iya. Ya, jadi pencatatan akuntansi itu sangat penting ya teman-teman. Iya, Bu. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang jurnal. Jurnal itu merupakan proses pencatatan pertama dalam akuntansi, di mana di sini kita akan mengumpulkan akun-akunnya, kemudian disusun ke dalam tabel jurnalnya. Nah, di sini ada macam-macam jurnal umum. Macam-macam jurnal umum yang pertama, macam-macam jurnal. Yang pertama ada jurnal umum. Kemudian yang kedua ini ada jurnal khusus. Di dalam jurnal khusus ini dia ada 4. Ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal penerimaan kas. Ya, jadi ada 4 ya. Untuk materi yang kita bahas hari ini itu adalah materi jurnal umum. Jurnal khususnya kapan Bu? Jurnal khususnya kita bahas di minggu depannya. Siap Bu. Biar lebih fokus ya Bu ya. Iya, jadi Itu santai dulu ya. kita fokus di jurnal umum dulu ya teman-teman. Nah, terus di sini ada fungsi jurnal umum. Fungsi yang pertama ini ada fungsi pencatatan. Jadi di mana setiap bukti-bukti transaksi ini dikumpulkan agar untuk dicatat di dalam jurnal umumnya. Kemudian yang kedua adalah histori. Histori itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian analisa. Ini untuk menganalisis jurnal-jurnal umumnya untuk hasil evaluasinya. Kemudian yang keempat ini ada instruktif. Instruktif ini sebagai petunjuk. Kemudian yang kelima itu ada informatif. Jadi informatif di sini merupakan informasi yang akurat dan tepat dalam proses pencatatan akuntansi. Jadi fungsi jurnal umum ini ada 5 ya. Yang pertama ada pencatatan, historis, analisa, instruktif, dan informatif. Nah,
dia bertambah, maka pencatatannya akan di Kredit. ya. Nah, Kurang di debit. ya jika berkurang dia pencatatannya di debit. Kemudian untuk yang akun beban, untuk akun beban ini pencatatannya jika dia bertambah akan dicatat di kolom Debit. jika dia berkurang dicatat di kolom Kredit. Nah, kemudian di sini ada contoh soal, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, yang pertama di sini ada contoh pencatatan jurnal umum pada perusahaan misalkan pada periode Mei 2022. Yang pertama, tanggal 2 Mei Mr. Z menginvestasikan uang tunai sebesar 162.500. Peralatan kantornya sebesar 12.750. Kemudian kendaraan 1 unit sebesar 10 juta rupiah. Dan juga perlengkapan kantor sebesar 1.700.000 dan 1 unit gedung sebesar 300 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, di sini ada contoh kolom jurnal umumnya. Dan untuk pencatatannya kita buat dulu kolomnya nih, tanggal, akun, debit, dan juga kredit. Kemudian tanggal kita catat di kolom tanggal 2 Mei. Dan untuk akun-akunnya kita masukkan semua, kayak kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, dan juga Modal awal. ya, modal awal. Jadi kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan gedung ini dicatatnya di kolom debit. Ya. Kemudian untuk pencatatan di kreditnya ini hasil dari kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan juga gedung ini ditotalkan semua dan pencatatannya di kredit sebesar 486.950.000 sebagai modal awal. Kemudian yang kedua, ada yang mau bacain soalnya yang kedua? Boleh. Mana? Ya, Bu. Transaksi kedua, tanggal 3 Mei, Blue Scarpa membayar biaya kebersihan sebesar Rp100.000. Ya, tanggal 3 Mei Ustadznya membayar biaya kebersihan sebesar Rp100.000. Untuk pencatatannya seperti ini. Beban kebersihan itu dicatat di kolom debit. Dan untuk di kolom kasnya ini adalah di kredit sebesar Rp100.000. Untuk soal yang nomor 3, silakan yang mau baca Ibu. Aulia silakan. Untuk transaksi tanggal 4 Mei memberikan pinjaman kepada Minimart sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Nah, untuk yang di tanggal 4 ini, 4 Mei dia memberikan pinjaman kepada Minimart sebesar 10 juta rupiah. Jadi untuk pencatatannya ini, di sini kita catat sebagai piutang. Piutang itu dicatatnya di kolom debit sebesar 10 juta rupiah. Dan di kolom kreditnya itu kita catat sebagai kas yaitu 10 juta rupiah. Oh, piutang bukan utang. Piutang. Karena kita meminjamkan ya, Bu. Pinjaman. Oh, Ya, betul ya, Aulia ya. Oke. Nah, untuk materinya sudah selesai. Di sini kan tadi sudah dijelaskan nih contoh-contohnya. Nah, untuk mengevaluasi materi ini, apa kalian udah paham belum nih? Paham, Bu. Paham ya? Paham. Udah paham? Aku paham, Bu. Aku paham. Paham. Di sini ada kartu warna merah dan juga kartu warna hijau. Jadi kartu warna merah dan hijau ini adalah kartu pencocokan. Kita akan masuk ke dalam pencocokan kartu atau match. Jadi caranya, Ibu akan kasih kalian di sebelah sini kartu pertanyaan dan sebelah sini adalah kartu jawaban. Jadi iya, ada pencocokan. Jadi nanti sebelah sini berdiri membacakan pertanyaannya. Saya jawab. Ya, nanti kalau misalkan sebelah sini jawabannya cocok sama pertanyaan yang dibacakan, baru dia menjawab pertanyaan ini. Kayak gitu. Oke, Ibu mengerti. Ya. Kasih, Bu. Oke, boleh siapa yang mau membacakan pertama? Saya. Devi, silakan Devi. Apa yang terjadi jika saldo debit dan kredit
yang punya jawabannya? Ya Pak. Apa pertanyaannya? Apa yang terjadi jika saldo debit dan kredit tidak seimbang? Nah, yang terjadi itu kesalahan dalam pencatatan jurnal, cek kembali. Ya. Boleh diulang nanti? Kurang jelas. Yang terjadi itu adalah kesalahan dalam pencatatan jurnal. Membantu nggak Bu? Ya, boleh. Ya boleh. Tadi kan pertanyaannya apa yang terjadi jika saldo debit Dan kredit tidak seimbang ya. Ya. Jadi itu karena adanya kesalahan dalam pencatatan jurnal. Nah, itu kita harus cek kembali. Oh, ya jadi kayak gitu ya teman-teman jawabannya. Jadi kalau misalkan kita dalam menyusun akuntansi di dalam jurnal umum ini harus sesuai, harus balance. Kalau misalkan ada pencatatan yang salah, jadi itu harus kita cek kembali, cek ulang. Dari Jadi, awal ya Bu ya. iya, namanya akuntansi itu perhitungannya harus balance, nggak boleh beda-beda. Nah kemudian lanjut ke yang kedua, siapa yang mau Saya. bayarnya? Saya dulu kok. Dan Afi silakan. Pertanyaannya, akun beban gaji dicatat saat perusahaan Ya, silakan. Membayar atau menanggung gaji karyawan. Ya betul ya. Catat jawabannya. Tepuk tangan. Lanjut, di sini kan udah pada selesai nih, udah pada paham ya berarti materinya, udah pada bisa menjawab dari kartu pertanyaan dan juga kartu jawaban. Nah di sini itu ada lembar soal. Boleh dibagiin? Mas Dita? Sudah dibagiin semua? Sudah, Bu. Sudah semua ya. Nah, silakan kalian diskusiin dulu nih, kalian isi dulu. Nanti kalau sudah kalian pahami soal-soalnya, kalian silakan maju untuk mengerjakan. Udah paham? Udah paham, Bu. Oke, siapa yang mau maju pertama? Bu. Boleh kan? Nih. Habis sana saya ya Bu. Siap? Ih. Gimana? Iya, selesai dulu. Udah paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Bu, saya mau nanya Bu. Iya, Mas Dita. Ini berarti semuanya ini ditulis ya Bu ya di tanggal 1. Iya, jadi ini tanggal 1 Juni belum aku ini. Jadi di mana ini
Udah, lanjut yang mau nomor 2 yang mau ngerjain. Ya kan aku tadi. Oh ya udah tuh dia sudah berapi. Bu aku nomor 2 ya. Aku Bu. Dari Pak habis Devi. Mau Bu. Tinggal. Itu boleh ditulis ya? Ya, boleh. Boleh. Ya. Bisa nggak Kades? Bisa. Sekarang hari itu kita punya Bu. Lanjut lagi. Itu kan ada juga. Oh, akhirnya di kreditnya di ini kali ya di kurang. Nah, udah. Lanjut, yang mau ngerjain. Ini saja aku yang mau. Ya. Udah nanti terima kasih ya, Devi terima kasih ya. Ini udah bener udah percaya ntar dibahas. Nanti kita bahas ya satu. Nih, sambil ngerjain diomong yang udah selesai. Apa sih? EST dong baru nomor 2. Ya Esti, ayo ngerjain Esti. Baru dulu. Udah jangan ngomong masih FT. Makanya nomor gambar nggak dulu Bu, iya Bu. Fokus ya Esti. Marahin aja Bu, beneran aku bilang dulu Bu. Apa sih Leti, lanjut lagi. Iya lanjut. Terima kasih ya Leti. Au, silakan. Anda udah selesai? Sudah dong Bu. Keren. Ya Bu, paham banget soalnya ini Bu. Bu, udah pada ditangkap. Suka dia soal minggu nih, belajar begini nih Bu. Ya, kita sekali akuntansi Bu. Yeay. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Coba ya. Oke, kita bahas sekarang dari yang tanggal 1. Di sini tanggal 1 itu soalnya boleh ada yang mau dibacain? Silakan. Soal yang tanggal 1 Saya dari Bu. Saya Bu. Pada tanggal 1 Agustus, pengacara menginvestasikan uang tunai sebesar 81.250.000. Peralatan kantor 6.375.000. Kendaraan 1 unit 5 juta. Terus perlengkapan kantor 850.000 dan 1 unit gedung sebesar 150 juta sebagai modal awal. Jadi untuk pencatatan yang Hana ini, yang Hana sudah catat, ini benar ya jawabannya ya. Jadi di sini kita catat kasnya perlengkapan, peralatan kendaraan dan juga gedung kita catat di dalam kolom debit. Dan untuk modal awalnya kita catat di kolom kredit sebesar 263 juta 475.000 dari total yang di debit ini. Kemudian yang tanggal 3 boleh ada yang bacain soalnya Saya Bu. Pada tanggal 3 Agustus, Mesta membayar biaya kebersihan sebesar 50.000. Nah, ini di sini adalah membayar biaya kebersihan. Membayar biaya kebersihan ini masuknya ke dalam kolom beban kebersihan. Beban kebersihan ini catatannya di kolom debit. Benar nggak nih kira-kira teman-teman? Betul, Bu. Ya. Dan untuk pencatatan kasnya itu
dia pendapatan sewa, dia akan menerima pendapatan. Otomatis pencatatannya ini ada di kolom kredit ya. Pencatatannya di kolom kredit sebesar 4.250.000 dan untuk pencatatan kasnya masuk ke kolom debit. Ya betul ya jawabannya. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangan. Baik Bu, Ya Hana silakan. jadi kesimpulan dari materi hari itu adalah bahwa jurnal umum itu pencatatan transaksi keuangan yang paling awal dan memudahkan kita untuk memulai suatu kegiatan transaksi Bu. Ya betul ya yang disampaikan oleh Hana. Jadi kesimpulannya ini jurnal umum ini itu penting dalam pencatatan akuntansi karena kalau misalkan nggak dicatat pasti akan berantakan transaksinya. Juga kita harus mencatatnya itu ke dalam kelompokan akun-akunnya. Akun-akunnya ini dikelompokkan, kemudian pencatatannya juga harus balance di debit dan juga di kreditnya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga kalian menjadi pelajar yang hebat. Dan juga kalian akan menjadi calon akuntan yang hebat. Amin.